Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat guru mata pelajaran dan teman-teman yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sholawat seiring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah, dari zaman buta aksara ke zaman yang penuh teknologi dan informatika. Kepada guru yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurrahma Ba'u, saya dari kelas 11 IPA 6. Pada kali ini, izinkanlah saya untuk membawakan ceramah yang bertemakan menghindari perbuatan zina. Yang pertama yang harus kita ketahui, apa sih perbuatan zina itu? Perbuatan zina adalah perbuatan bersenggama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya atau bukan pasangan halalnya. Dan para ulama bersepakat hukum zina adalah haram dan termasuk dosa besar. Dan untuk mendekatinya, Islam melarang umatnya untuk mendekati zina, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Segala perbuatan yang mendekatkan pelakunya ke tindakan perzinaan adalah haram, terlebih zinanya itu sendiri yang sudah sangatlah jelas diharamkan. Adapun beberapa hal yang termasuk dalam kategori mendekatkan pelakunya ke tindakan perzinaan, ada banyak bentuknya. Di antaranya yaitu yang pertama khalwat. Khalwat adalah berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sunyi atau bersembunyi. Yang kedua, mengumbar aurat. Yang ketiga, pandangan mata yang liar. Dan yang keempat, pikiran serta hati yang kotor. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman kepadanya dan Rasulnya hendaknya menjauhi hal-hal yang mendekatkan kepada perbuatan zina, baik secara langsung maupun tidak. Dan yang perlu kita ketahui, zina ternyata bukan hanya sebatas hubungan intim semata. Zina lingkupnya sangatlah luas. Zina terdiri dari beberapa macam, di antaranya yaitu yang pertama zina alaman. Zina alaman yaitu zina yang disebabkan oleh panca indera. Zina alaman terbagi ke dalam beberapa macam. Zina ain yaitu zina mata, contohnya memandang lawan jenis dengan syahwat. Yang kedua zina qalbi yaitu zina hati, menghayalkan lawan jenis yang bukan mahramnya. Yang ketiga zina lisan atau zina ucapan, yaitu membicarakan lawan jenis yang dia ikuti. Dan yang keempat yaitu zina yadin yaitu zina tangan, contohnya menyentuh salah satu bagian tubuh lawan jenis yang bukan mahramnya.
banyak yang tidak menyadari bahwa dirinya telah melakukan zina alaman. Macam zina yang kedua yaitu zina gairu muhsan. Zina gairu muhsan dilakukan oleh sepasang kekasih yang belum terikat jalinan pernikahan, yang belum menikah. Contohnya itu berpacaran dan berani melakukan perbuatan zina. Hukuman bagi pezina gairu muhsan adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Macam zina yang ketiga adalah zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah, yang telah menikah dengan pernikahan yang benar menurut syariat. Contoh dari zina muhsan adalah berhubungan seksual dengan lawan jenis yang bukan pasangannya. Bukan hanya mendapatkan dosa, tetapi juga menimbulkan bahaya berupa penyakit kelamin. Bahaya zina ada banyak. Di antaranya, yang pertama yaitu merusak garis keturunan. Yang kedua, menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, merebaknya penyakit kelamin. Zina hukumnya adalah haram. Maka marilah kita untuk menghindarinya. Cara menghindari zina ada banyak, di antaranya yang pertama yaitu memperbaiki keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan taubat nasuha. Yang ketiga, menggunakan waktunya dengan kegiatan yang positif. Yang keempat, membaca Al-Quran dan memperbanyak baca Al-Quran dan mempelajari isi kandungannya. Yang kelima, tidak suka berkumpul dengan lawan jenis. Yang keenam, istiqomah dengan komitmen yang telah dia buat. Banyak manfaat yang kita dapat dari menghindari perbuatan zina. Di antaranya, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari dosa besar. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan keji. Dan yang keempat, terhindar dari penyakit kelamin. Ada banyak hal yang ditimbulkan dari perbuatan zina. Maka kita wajib menghindarinya juga sebagai larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada ucapan dan tindakan yang tidak berkenan di hati para pendengar semuanya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Tidak ada manusia yang sempurna. Mohon maaf sekali lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.